Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Nah saudara, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah perenungan yang saya beri judul Seandainya Penyakit Bisa Bicara, saudara. Nah saya kira tidak seorang pun di antara kita yang tidak mengikuti perkembangan penyebaran virus COVID-19 di muka bumi ini, saudara. Ya. Nah memang statusnya sudah meningkat dari epidemi menjadi pandemi. Jadi ini sudah menjadi sangat serius. Sebab sudah menjangkiti hampir 185 negara di muka bumi ini, yang mana jumlah totalnya sekitar 195. Jadi hanya sisa 10 negara yang masih belum tersentuh oleh virus tersebut. Nah saudara, itu sebabnya saya kira kita sebagai orang percaya, saya kira pantas untuk kemudian kita coba untuk melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, umumnya saudara, kalau kita bicara soal penyakit, ya umumnya pertama tentu saja ini yang biasa kita lakukan. Kita berdoa kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan akan mengaruniakan kesehatan untuk diri kita, keluarga, orang dekat kita. Saudara, itu sesuatu yang baik. Lalu juga umumnya kalau kita sudah jatuh sakit, lalu kita mohon supaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Itu pun juga saya kira persis seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, tetapi ada satu hal yang seringkali diabaikan, yaitu bahwasanya kalau saja sampai penyakit itu datang, ya, ada di tengah-tengah kita, saudara, maka sebenarnya Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Nah itu sebabnya saya ingin saudara pada kesempatan ini coba kita membayangkan, ya, mempersonifikasikan penyakit. Kalau seandainya penyakit itu bisa bicara, maka apa sih yang mau disampaikan kepada kita? Nah, saya mau sampaikan dua hal, saudara. Yang pertama, ini yang mau disampaikan oleh penyakit kepada kita. Ya, anggap saja penyakit bisa ngomong. Maka pesan yang pertama yang mau disampaikan adalah, aku penyakit tidak kenal orang. Nah, saya mau ajak kita membaca dari Yohanes pasal 11 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu telah mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara, kita seringkali melakukan sesuatu yang tidak masuk akal atau bahkan mustahil, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang dekat kita, ya, entah anggota keluarga, saudara kita, kerabat kita, teman kita yang berulang tahun, kita sering mengucapkan kepada mereka, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ya, nah tentu saja berdoa untuk kesehatan orang yang kita kasihi itu adalah sangat tepat. Yang tidak tepat adalah kata selalu itu. Sebab tidak mungkin seseorang di sepanjang kehidupannya akan sehat selalu. Ya, bahkan ketika seseorang sudah mendisiplin dirinya, berolahraga secara teratur, tidur pun juga cukup, makanan dijaga, tetap saja suatu saat penyakit datang begitu saja.
Nah, mari coba kita kembali renungkan ya pernyataan yang disampaikan oleh Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara, kalau kita mau bahasakan dengan bahasa kita sekarang ini, maka Lazarus adalah seorang yang pertama dia mengenal Yesus. Ya, dia dekat dengan Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan Yesus, bahkan dia melayani Tuhan Yesus. Tetapi apakah kemudian dia kebal terhadap penyakit? Maka jawabnya tidak. Penyakit menyerang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Penyakit datang di tempat yang panas, begitu juga datang di tempat yang dingin. Penyakit datang di negara yang maju, begitu juga di negara yang sedang berkembang, saudara. Penyakit tidak mengenal usia, tidak mengenal kedudukan seseorang, tidak mengenal gender, tidak mengenal latar belakang pendidikan. Penyakit tidak mengenal warna kulit, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, pendeknya, saudara, penyakit menyerang siapa saja, pria, wanita, tua, muda, pintar, sederhana, kaya, miskin, rakyat jelata maupun raja, orang percaya, orang belum percaya, bahkan dokter pun disikat oleh penyakit. Nah, itu sebabnya, saudara, inilah pemandangan yang kita saksikan sekarang ini. COVID-19 menyerang siapa saja, rakyat jelata, menteri, istri perdana menteri, atlet yang terkenal, artis, balita, orang lanjut usia, pendeta, jemaat, siapa saja tanpa pengecualian. Bahkan saudara, kita bisa mengatakan dari ujung kepala kita sampai dengan ujung jempol kita rentan terhadap penyakit. Nah, itu sebabnya kita bisa mengambil kesimpulan kalau demikian penyakit tidak selalu merupakan tanda ketidakperkenanan Allah terhadap seseorang. Artinya, kalau ada seorang yang sakit, bukan berarti dia sedang dihukum oleh Allah oleh karena sebuah perbuatan dosa yang dia perbuat. Atau sebaliknya, orang yang sehat juga bukan berarti sedang diperkenan oleh Allah. Itu satu. Lalu yang kedua, kita juga mau menggarisbawahi bahwa penyakit itu bukan diciptakan oleh Allah. Alkitab katakan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu sangat baik. Jadi kalau demikian, penyakit, semua jenis penyakit datang sebagai akibat daripada dosa. Tapi bagaimanapun juga, puji Tuhan, saudara, Allah kita sanggup memakai yang terburuk sekalipun untuk mendatangkan yang terbaik, saudara. Dan ini nyata sekali, misalnya kalau kita ambil contoh di dalam Alkitab kita, saudara, misalnya dalam kasusnya Rasul Paulus. Saudara baca saja di 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Di mana di sana kita membaca Rasul Paulus itu katanya diberi. Itu artinya atas seizin Allah, diberi duri di dalam daging. Dan apa itu? Memang Alkitab tidak menjelaskan, tetapi para penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah sebuah penyakit yang terus-menerus menggocok, mengganggu saudara Rasul Paulus. Namun demikian, Rasul Paulus percaya kalau memang itu atas izin Allah, pasti ada maksud dari Tuhan. Apa itu? Rasul Paulus katakan supaya dia tidak meninggikan dirinya dan kemudian dia bersandar kepada Allah sepenuhnya. Dan kemudian dia katakan dengan begitu jelas
bahwa sungguh justru ketika dia tidak berdaya, ketika dia lemah, maka kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam dia. Nah, jelas saudara, bukan berarti kita mengharapkan penyakit. Tetapi kita percaya kalau seandainya ia datang, maka tentu pertanyaan yang tepat sekali untuk kita ajukan, apa sebenarnya message, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan kenapa harus penyakit, saudara? Maka jawabannya adalah bahwa seringkali hanya ketika melalui penyakitlah pesan yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita itu akan sampai dan kita terima. Nah, itu sebabnya seringkali penyakit dikatakan sebagai berkat yang terselubung. Selubungnya penyakit, lalu ada berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita, dan itu hanya akan sampai kepada kita kalau itu dibungkus dengan penyakit. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian tepat sekali apa yang disampaikan oleh David Jeremiah. Beliau katakan, jika saja kita punya hati yang penuh syukur, yang dapat melihat semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita akan melihat bahwa Ia mengajarkan banyak pelajaran berharga dalam kesakitan yang tidak dapat kita peroleh pada saat kita sehat. Nah, saudara, itu tadi adalah pesan yang pertama yang disampaikan oleh penyakit. Seandainya saja dia bisa bicara, dia akan mengatakan, aku tidak kenal orang. Nah, itu berita yang tidak menyenangkan, saudara. Tetapi puji Tuhan, ada berita yang lain yang menyenangkan, ya, yaitu bahwasanya penyakit juga ada pesan yang lain yang dia mau sampaikan kepada kita, yaitu aku, penyakit, akan menolong orang. Nah, ini sebuah pernyataan yang barangkali kita juga akan sulit untuk menerimanya, sebab dalam pikiran kita penyakit itu selalu menyusahkan, tidak pernah menolong kita, menyusahkan orang yang sakit ataupun juga yang merawatnya. Tapi coba mari kita sama-sama akan melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ada penyakit beredar di tengah-tengah kita, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Nah, saudara, mari kita lihat. Yang pertama, bahwasanya penyakit mengingatkan kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ada satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, saudara, bunyinya demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata tubuhmu yang fana. Ya, kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan istilah your mortal body, artinya tubuh yang akan mati, saudara. Dan ini menunjuk bahwa tubuh yang kita kenakan sekarang itu seperti kemah yang sementara saja. Ya, Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk kita akan hidup dengan tubuh yang sementara ini untuk selama-lamanya, saudara. Nah, tetapi persoalannya adalah betapa sering di dalam kehidupan kita ketika kita larut di dalam kesibukan kita, maka saudara, kita sering berpikir sadar atau tidak sadar bahwa kita tidak akan mati
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya tepat sekali ada seorang pengkhotbah dan penulis namanya J.C. Ryle. Nanti saya akan banyak mengutip dari tulisan beliau. Dia mengatakan demikian, bahwa penyakit mengingatkan kita bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Banyak orang hidup seolah-olah mereka tidak akan mati. Mereka tenggelam dalam bisnis, dalam politik, dalam pendidikan, atau bahkan dalam kenikmatan dunia ini, seolah-olah dunia adalah rumah kekal mereka. Faktanya tidak demikian, saudara. Justru penyakit itu mengingatkan kehidupan kita, diri kita, tubuh kita ini sungguh sangat rapuh sekali. Apa saja bisa menjangkiti tubuh kita. Kita bisa menjadi sakit dan bisa menjadi begitu sakit sampai-sampai penyakit itu akan mengancam nyawa kita. Nah, itu sebabnya ketika saat ini merebak penyakit yang disebabkan oleh COVID-19, mari kita ingat bahwa sesungguhnya hidup kita tidak lama di muka bumi. Suatu saat kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, bahwa Tuhan sengaja mengizinkan adanya penyakit karena biasanya kalau orang sudah sakit, maka kita menjadi serius memikirkan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada contoh yang sangat menarik ya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 dan 8. Saudara, saya bacakan. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang abdi Allah kemari, maka berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Nah, saudara perhatikan di sini. Siapa Ben-Hadad? Dia adalah Raja Aram, saudara. Seorang yang kafir, ya. Tetapi begitu penyakit datang, maka siapa yang terlintas di dalam pikirannya? Maka tidak lain adalah Elisa. Dan siapakah Elisa kalau bukan hamba Allah itu? Dan inilah, saudara, ya, sekalipun kita sekali lagi tidak mengharapkan penyakit, dan kita tahu bahwa penyakit itu menyusahkan, tetapi seringkali Tuhan mengizinkan penyakit datang supaya apa? Supaya kemudian mata kita ini tidak terus-menerus tertuju kepada kehidupan kita yang sekarang dan di sini, dan mulai memikirkan hubungan kita dengan Allah. Nah, itu sebabnya seorang mengatakan kesehatan itu baik, tetapi penyakit itu bahkan lebih baik pada saat penyakit itu kemudian mendekatkan kita kepada Allah. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata demikian, Allah berbisik dalam kenikmatan, lalu dia berbicara dalam hati kita, ya, pada saat kita sibuk Tuhan bicara, tapi akhirnya kita tidak mengindahkan suara Allah. Tetapi kata C.S. Lewis, dia berteriak dalam kesakitan yang kita alami. Nah, itu sebabnya kemudian dia mengatakan kesakitan, penyakit, penderitaan itu menjadi semacam corong atau pengeras suara Allah untuk membangunkan dunia yang tuli ini.
Saudara, itulah pertolongan yang datang dari penyakit untuk kita. Kita diingatkan kembali bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Yang ketiga, saudara, bahwasanya penyakit akan membuat kita semakin berhikmat, semakin bijaksana dalam hidup ini. Nah, bijaksana dalam pengertian apa? Bahwa kemudian kita mendengar didikan dari Tuhan, lalu kemudian kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga kita menjadi seseorang yang berhikmat dalam hidup ini. Nah, saudara, Alkitab katakan bahwa hati manusia itu licik, jahat, keras. Saudara bisa membayangkan kalau kita teteskan air ke atas batu yang keras, maka dia akan kemudian nyiprat dan kemudian tidak akan terserap dalam batu itu. Tapi kalau dia sudah dilembutkan, maka kemudian air itu akan terserap dengan baik di dalamnya. Dan kira-kira kalau Tuhan mengizinkan adanya penyakit dalam kehidupan kita, saudara, itu tandanya bahwa Allah ingin mengajarkan pelajaran-pelajaran penting, pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita. Saudara, sejak dari awal kalau kita membaca Injil-Injil, maka para murid pun digambarkan hatinya itu degil. Degil itu keras, tidak cepat belajar, kurang peka, tidak dengar-dengaran kepada pengajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya, saudara, betapa sering Tuhan di dalam kedaulatannya mengizinkan penyakit datang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kemudian hati kita menjadi lembut untuk kita kemudian bisa menerima pengajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan akhirnya kita akan diubahkan. Pola pikir kita, hati kita akan diubahkan. Yang tadinya kita melihat kehidupan itu hanya dari sudut pandang sekarang dan yang di sini saja, kemudian kita melihat bahwa ada kehidupan yang akan datang, dan bahwa kehidupan yang sekarang ini adalah persiapan menuju kepada kehidupan yang akan datang. Itulah orang yang bijaksana. Saya kutip lagi tulisan daripada J.C. Ryle yang mengatakan salah satu hal yang positif dari adanya penyakit di mana-mana adalah bahwa itu mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah persiapan. Sekali lagi saudara, hidup ini adalah persiapan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, bahwasanya penyakit mengingatkan kita bahwa Allah itu Allah yang mengasihi dan peduli akan kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, pengalaman kita, saudara, berbicara bahwasanya banyak kali Allah itu menyatakan kuasanya ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang besar dalam hidup kita. Dengan kata lain, bahwa masalah itu adalah lahan di mana Allah kemudian akan bekerja dan menyatakan kuasanya kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Itu sebabnya kalau kita melihat, kita baca ayat yang selanjutnya. Tadi kita sudah baca 3 ayat pertama dari Yohanes pasal yang ke-11. Mari sekarang kita perhatikan ayat yang keempat. Saudara, di sana memuat perkataan ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, kalau demikian tepat sekali kalau kita katakan Tuhan mengizinkan penyakit itu datang pada diri Lazarus supaya Allah melalui Yesus Kristus dapat menjumpai dia dengan cara yang khusus. Dan dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus, mereka akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ujung daripada firman Tuhan yang saya sampaikan ini, maka saya kira di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19 di tengah-tengah dunia kita, ini adalah saat yang baik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya kira sangat tepat sekali untuk kemudian kita minta supaya Tuhan akan melindungi kita, bahkan menjauhkan kita dari virus tersebut, saudara. Tuhan sangat concern dengan kesehatan kita. Tetapi saya percaya ada hal lain yang juga perlu kita pikirkan dengan serius dalam kehidupan ini, yaitu bahwasanya ingat, hidup kita yang sekarang ini adalah persiapan untuk kemudian kita masuk ke dalam kehidupan yang akan datang. Nah, itu sebabnya saat-saat yang seperti ini adalah saat yang sangat baik untuk kemudian kita mulai menguji diri kita masing-masing. Tidak menyalahkan siapa-siapa oleh kejadian ini, saudara. Tapi mari kita uji diri kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada hal-hal yang perlu saya bereskan di hadapan Tuhan? Sebab tidak ada yang lebih penting, saudara, dalam hidup kita selain hubungan yang harmonis, yang dekat dengan Allah kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini akan memberkati kita sekalian. Dan doa saya, saudara, sekali lagi doa saya untuk semua jemaat, kiranya Tuhan akan menjaga diri kita, memberkati kita dengan kesehatan yang baik, dan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang buruk, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.